Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk seluruh subscriber dan keluarga besar Big Tulus Official, mohon doa restu dan dukungannya yang dimana sedang berjalan pembangunan musola Miftahul Jannah yang beralamatkan di RT 12 RK 2 Desa Sidang Gunung 3 Kecamatan Rawajitu Utara Kabupaten Mesuji Lampung. Atas partisipasi dan kebaikan serta gotong royong dari sahabat semuanya, mudah-mudahan tempat ibadah ini segera terwujud menjadi tempat ibadah bagi masyarakat sekitar kampung Desa Sidang Gunung 3. Diucapkan terima kasih untuk sahabat semuanya atas partisipasinya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan, kelancaran serta kesuksesan dunia dan akhirat. Saya panitia mengaturkan banyak terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan juga kok. Oke. Jangan lupa di vlog ya guys. Kok di vlog? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada. Salam rindu, salam kangen dan juga salam sayang. Saya guys, ini kita eka. Nah, gitu ya. Hari ini tanggal berapa? Yang gue heran adalah kenapa sih motor itu harus dibuat dengan suara seperti itu. Buru pergi tangga nih. Ya, ketemu sama Mas lagi di kesempatan hari ini edisi ke-19 Oktober 2021. Dan di kesempatan hari ini Mas Tulus pengen bahas sesuatu yang kemarin sudah Mas Tulus janjikan, dan banyak teman-teman dan juga saudara-saudara kita yang meminta untuk dibahas ini. Sebetulnya ada apa? Lalu bagaimana? Ada dari segi supranatural ini sebenarnya ada apa untuk saat ini, dan apa yang mau kita bahas hari ini soal gempa yang terjadi di Bali bertepatan di hari, kalau nggak salah di hari Sabtu atau hari Jumat gitu ya. Tanggal berapa nanti coba Mas terus buka dulu beritanya. Dan gempa ini terjadi berkekuatan 4,8 magnitudo ya. Nanti kita buka lagi deh beritanya ya. Pokoknya kita bakal bahas itu hari ini, dan yang pasti Mas Teh doakan semoga semuanya dalam kondisi yang baik, sehat, dalam kondisi yang tetap fit, dengan kondisi yang selalu diberi kemudahan sama Tuhan. Amin ya Allah. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official tanpa terkecuali. Maaf ya guys, aku sebelum syuting sudah baru mengkonsumsi yang namanya obat. Sedangkan obat yang dianjurkan Mbak Nisma untuk mengklaim ataupun mengobati fluku itu bikin ngantuk. Jadi sekarang aku lagi lemes-lemesnya, hawanya lagi lemes, lagi kurang bagus kondisinya. Jadi kayak gimana ya? Salah juga sih aku sebetulnya, karena kan seharusnya sebelum syuting, tadi sebetulnya syutingnya mau sebelum zuhur, tapi takutnya kepentok azan lagi, mendingan selesai zuhur dulu baru syuting. Dan ini di sini jam 1 tepat waktu Indonesia Barat untuk DKI Jakarta Selatan, Pasar Minggu dan sekitarnya. Dan ternyata aku selesai makan siang, selesai sarapan, minum obat, aku lupa kalau aku mau syuting. Sekarang blank coy. Jadi kayak ngambang-ngambang gimana gitu, karena obat yang dianjurkan Nisma itu selalu memberikan aku efek tidurnya lebih lama. Kalau lagi kena obat itu bawaannya pengen tidur aja gitu ya. Pokoknya doain Mas Tulus sehat, jangan sampai batuk, jangan sampai flu, gak apa-apa wes, lemes-lemes sedikit, yang penting jangan sampai sakit yang parah, sehingga tetap bisa buat ngasih video buat kalian semua ya. Mas Tulus ucapkan terima kasih banyak untuk yang sudah sedekah Al-Quran. Tadi pagi ada tambahan lagi, jadi yang waktu itu ada 10, kemudian tambah 2, hari
ini tadi pagi ada transfer lagi dari hamba Allah sebanyak 6 buah Al-Quran. Jadi total Al-Quran yang sudah terkumpul mencapai di 30 buah Al-Quran. Bisa langsung dipesan juga, nggak perlu nunggu 33. Tapi kalau masih ada yang mau nambahin, silahkan klik kolom deskripsi juga. Dan ada hamba Allah juga yang sudah menambahkan untuk sebagian Al-Quran, sebagian untuk sedekah di masjid yang sedang dibangun. Nah, untuk bangunan masjid yang sedang dibangun sudah Mas Tulus simpan dulu, ada 100.000 rupiah dari hamba Allah. Sementara Mas Tulus skip, nanti kalau sudah banyak, sudah terkumpul banyak, baru bisa Mas Tulus transfer ke kampung ya teman-teman ya. Yang mau nambahin buat Al-Quran, mau nambahin buat sedekah masjid yang sedang dibangun, kemudian nambahin nasi box, untuk mau beli minyak bidara dan lain sebagainya, silahkan klik kolom deskripsi. Di kolom deskripsi itu ada nomor rekening BRI atas nama Tulus Rianto. Kalau Al-Quran itu harganya 35.000, 35.000 satu buah. Kemudian untuk nasi box itu satu buah nasi box dihargai 10.000 rupiah. Kemudian untuk sedekah di masjid itu terserah kalian berapa saja Mas Tulus terima. Tetapi harus ada konfirmasi. Kalau sudah transfer ke rekening yang ada di deskripsi, tolong konfirmasi. Mas Tulus, saya transfer sekian ratus ribu, tolong yang segini untuk masjid, segini untuk Al-Quran. Kayak tadi pagi juga ada ya. Dan juga Mas Tulus bilang terima kasih banyak untuk hamba Allah. Banyak yang sedekah ke Mas Tulus itu tanpa menyebutkan nama dan dari mana. Tapi beliau hanya Mas Tulus untuk sedekah nasi box, hanya kayak gitu. Tadi pagi masuk dana 1,5 juta untuk nasi box. Saya cuma bisa bilang terima kasih banyak, luar biasa banyak. Itu transfer 1,5, tak skip dulu buat bulan depan lagi. Kalau bulan ini alhamdulillah kita sudah cukup sedekah di 500 paket, 400 paket di Jakarta dan 100 paket nanti di Lampung di kediaman Mas Wardi. Jadi untuk nasi box juga masih sangat perlu untuk bulan depan. Sudah masuk dana sekitar, ya anggaplah kurang lebih sekitar 2 jutaan untuk bulan depan. Jadi Mas, kalau untuk 500 nasi box masih butuh 3 jutaan lagi. Nah, teman-teman yang mau nambahin sedekah untuk nasi box, silahkan langsung klik kolom deskripsi. Al-Quran, sedekah untuk masjid, sedekah untuk nasi box, untuk pesan minyak bidara, silahkan klik kolom deskripsi ya. Kalau masih bingung ada nomor WhatsApp, kalian bisa langsung pesan, bisa langsung cek di WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Oke teman-teman, terima kasih banyak sekali lagi yang sudah bersedekah. Kesenggol pokoknya terima kasih banyak sudah bersedekah tanpa terkecuali. Mas terus doakan mudah-mudahan ditukar dengan rezeki yang lebih melimpah lagi, ditukar dengan diberi rezeki yang lebih berkah, ditukar dengan kesehatan, ditukar dengan diijabahnya segala hajat baiknya, dan dikabul segala hajat-hajat yang sudah tertunda selama ini dengan bersedekah oleh Mas Tulus. Oke, amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak. Untuk yang mau sedekah, klik kolom deskripsi sekarang ya. Oke, dan untuk sedekah bumi, Mas Tulus sedang mengusahakan akan membuka satu rekening khusus yang akan digunakan untuk sedekah bumi. Jadi teman-teman sudah banyak yang setuju, ada polling, kemudian di video yang kemarin juga pada setuju untuk menggelar sedekah bumi. Jadi ya sudahlah, tadinya niat awal aku mampu tak songgo dewe, tapi kalau dengan jangka yang cukup besar kayaknya saya nggak sanggup ya teman-teman. Jadi kalau memang teman-teman mau ikut membantu, nanti Mas Tulus kabari di postingan atau di postingan video ini sama video yang kemarin ya. Nanti Mas Tulus pengen buka satu rekening bank khusus yang memang dikumpulkan, karena kan durasinya agak lama nih, Oktober, November, Desember baru akan kita gelar yang namanya sedekah buminya. Jadi kalau terkumpulnya banyak, sampai dapatnya banyak, bisa untuk nanggap wayang kulit, Mas Tulus akan menghubungi kru Dalang Seno Channel untuk menggelar wayang kulit persembahan dari kita, dari subscribernya Big Tulus Official. Jadi ini wujud persembahan kita. Kalau toh memang Allah mengijabah dengan diizinkan untuk menanggap wayang kulit secara virtual, Mas Tulus akan menghubungi kru Dalang Seno Channel nantinya, kalau misalnya Allah memberikan rezeki itu. Jadi mulai besok mungkin Mas Tulus hari ini ada repot, nanti kalau keluar sebentar untuk buka rekening tertentu untuk digunakan mengumpulkan sedekah dari teman-teman yang sudah membantu ingin sedekah. Jadi sedekah bumi Mas Tulus kumpulkan mulai dari hari ini sampai kapan nanti. Kalau yang sudah punya rekening Mas Tulus bisa langsung transfer aja, nggak apa-apa. Mas Tulus, saya transfer ke sini buat sedekah bumi nggih ya. Karena jumlah yang kita butuhkan tidak sedikit teman-teman. Aku pengen nanti perwakilan nasi box ada, kemudian untuk sedekah bumi ada jenang gendul juga, ada sayur lodeh juga. Jadi ini pasti sudah sangat repot sekali. Jadi membutuhkan biaya yang tidak sedikit, kemudian waktu dan juga kru yang tidak sedikit. Jadi teman-teman yang mau membantu, tunggu, sabar dulu. Kalau yang sudah punya rekening Mas Tulus, silakan langsung transfer ke Mas Tulus juga nggak apa-apa, tapi konfirmasinya nggih. Pokoknya paling lambat malam ini Mas Tulus sudah upload
postingan di YouTube untuk kalian yang mau sedekah bumi. Kita kumpulkan mulai dari sekarang. Maaf teman-teman, gak ada batasan, berapapun jenengan mengumpulkan gak apa-apa. Kalau toh sisa banyak dan masih ada sisa, kita bisa larikan ke nasi box ataupun bisa kita larikan ke masjid yang sedang dibangun. Jadi kita kumpulkan sebanyak mungkin. Mau Rp1.000, dan kemarin sudah ada hamba Allah yang sudah transfer, jumlahnya Rp25.000. Itu transfer pertama yang sudah masuk jauh sebelum Mas Tulus buka donasi. Dan yang sudah ngantri itu sudah banyak banget, pengen banget bantuin. Aku ki alhamdulillah nggak ngerti piye caranya, Gusti Allah itu menggerakkan hati orang untuk bisa membantu. Aku tuh nggak tahu gimana caranya, tapi saya yakin dan percaya Allah itu maha baik. Jadi ini tangan Allah, ada campur tangan Allah di mana kita saling membantu satu sama lain. Dianggap musyrik, dianggap salah, silahkan. Ada yang bilang sedekahnya ke masjid aja Mas, terus sedekahnya gini-gini aja. Nah, di sini artinya saya bukan hanya ingin sedekah, tapi saya juga ingin melestarikan tradisi Jawa. Ya, bukan hanya di situ. Jadi teman-teman yang sarujuk nggih monggo, tidak pun tidak masalah ya. Silakan menghubungi Mas Tulus langsung apabila mau langsung dari sekarang. Cuman paling lambat nanti malam Mas Tulus akan buka rekening baru ataupun menggunakan misalnya kayak Dana atau OVO dan lain sebagainya yang bisa kita gunakan untuk kalian yang mau transfer. Atau memang sudah punya rekening Mas Tulus, transfer aja. Yang penting ngomong, "Mas, wow kalau transfer segini nanti untuk sedekah bumi ya, Mas, saya minta tolong dimasukkan ke sedekah bumi." Jadi ada konfirmasinya gitu nggih. Teman-teman terima kasih banyak sudah. Aku kalau dipikir-pikir nggait orang sebanyak itu tuh nggak mungkin, tapi kalau bukan karena campur tangan Allah tuh nggak mungkin. Karena Gusti Allah yang menghendaki, Allah yang menggiring hatinya jenengan untuk setuju. Dan jauh sebelum saya membuka ini sudah banyak sekali hamba-hamba Allah yang memang itu ingin sedekah, pengen membantu sebetulnya. Sejauh sebelum Mas Tulus pengen buka donasi, malah mereka sudah ditransfer dia 25.000. Langsung, Mas Tulus buat sedekah bumi. Ya, bukan soal jumlahnya, tapi niatnya. Sedekah itu soal niat. Jenengan mau sedekah, Al-Quran diniatkan untuk kedua almarhum, niatnya saja sudah. Allah tuh maha tahu, tenang saja. Oke? Nah, terkait soal gempa yang akan kita bahas hari ini teman-teman, gempa yang terjadi, Mas Tulus baca beritanya supaya kita tidak salah tafsir, maksudnya tidak salah persepsi. Jadi dalam arti seperti ini, aku sih melihat di berita lain korbannya itu ada 1, kemudian 3 korban jiwa ketutup longsor tapi selamat katanya dengan luka berat. Tapi di TV satu lagi bilangnya katanya 5 korban. Aku masih simpang siur, jadi aku tidak bisa membenarkan berita yang sedang saya baca saat ini, karena di TV One itu 5, di Kompas TV ternyata hanya 3 itu korban berat, yang meninggal hanya 1 saja. Nah, ini yang agak simpang siur. Jadi kemarin itu terjadi gempanya pada tanggal 16 Oktober, tepatnya di hari Sabtu, di pukul 4:18 WITA, berkekuatan magnitudo 4,8 skala Richter kemarin itu. Jadi gempanya gempa tektonik ya guys. Sebetulnya terjadinya itu di kilometer arah barat laut Karangasem, Bali, dengan kedalaman hiposenternya itu 10 km. Jadi dan itu terjadinya setelah Mas Tulus ngerilis video. Itu Mas Tulus hari Jumat ngerilis video soal mendengar suara gemuruh batu sama longsoran tanah ya. Di situ besoknya ternyata gempa pas tanggal hari Jumatnya, dan itu di hari Jumat ya teman-teman, dan terjadinya memang gempa, kemudian ada longsor juga. Dan menurut info yang saya baca, gempa ini terjadi di tengah laut. Astagfirullahaladzim. Gempanya terjadi di tengah laut dan ini terjadi di kedalaman 10 km ya teman-teman. Kalau menurut BMKG, sumber gempanya itu sebetulnya karena apa? Dampaknya kenapa? Karena ada sensor gempa yang menggeser atau sharing yang nyata dan kuat menunjukkan aktivitas gempa adalah gempa tektonik. Jadi ada sebuah lempengan yang tergeser di daerah itu. Kampungnya kalau nggak salah namanya Trunyan ya teman-teman. Oh ya, jadi ada aktivitas ini dari Kepala Mitigasi Gempa Bumi dan juga Tsunami BMKG Daryono MSI mengatakan gempa yang terjadi merupakan jenis gempa dangkal akibat aktivitas sesar aktif di wilayah Rendang Karangasem. Jadi karena memang memang sayangnya sekali di situ memang ada lempengan tertentu yang memang sudah menjadi sumber gempa ya teman-teman.
Memperhatikan mekanismenya, sumber gempa Bali yang merusak pagi ini tampak bahwa gempa yang terjadi diakibatkan oleh aktivitas sesar atau patahan aktif lokal yang bukan aktivitas sesar naiknya Flores atau Flores back and thrusting. Lebih lanjut kata dia, meski ada dugaan karena lokasi epicenter kompleks gunung api Agung dan juga Gunung Batur, bisa jadi ada kaitan dengan migrasi magma yang men-trigger aktivitas sesar lokal ini. Jadi intinya seperti itu, dan gempa ini terjadi di wilayah Bali tapi terasa sampai ke Lombok, teman-teman. Bahkan kebetulan banget bareng sama gempa yang di Bali ada gempa juga di Bengkulu katanya ya. Kemudian ya, dan dampak kerusakan yang ada terjadi di Karangasem adalah menimbulkan kerusakan bangunan di berbagai tempat di Kabupaten Karangasem dan juga sekitarnya. Dampak ikutan yang dipicu gempa Bali ini dilaporkan menyebabkan korban jiwa akibat tertimbun tanah longsor di Desa Trunyan, Kintamani, 1 orang dikabarkan meninggal dunia akibat tertimbun runtuhan bangunan. Jadi ada beberapa korban jiwa menurut info yang saya baca, tapi ini masih simpang siur, aku masih belum bisa memastikan juga karena infonya tidak up to date dari pihak yang berwenang di bidangnya gitu ya teman-teman. Karena di TV pun aku baca 5 orang, tapi di Metro TV, di Kompas TV ternyata hanya 1 dan juga 3 itu hanya tertimbun tapi mengalami luka-luka aja. Luka berat ada 3 orang, kemudian 6 orang luka ringan dan juga 1 meninggal. Itu yang saya baca. Aku masih simpang siur juga, jadi aku nggak bisa memastikan ada korban jiwa dan lain sebagainya. Tetapi dalam hal ini kita pengen angkat ini sebenarnya dari sisi supranatural. Nah tadi kan sudah Mas Tulus baca supaya kita mengetahui jalurnya seperti apa. Nah dari segi supranatural sebetulnya ada apa Mas Tulus? Apa berhubungan dengan sesuatu yang justru memperingatkan Bali kah? Atau Bali sedang ada sesuatu yang harus dilakukan kah dan lain sebagainya? Jawaban Mas Tulus sebetulnya tidak seperti itu. Secara physically dari pihak BMKG sendiri atau Badan Meteorologi, kemudian ada ESDM dan segala macam itu juga sudah mengkonfirmasi kalau ternyata wilayah tadi memang ada lempengan-lempengan aktif yang berhubungan dengan Gunung Batur dan juga Gunung Agung. Kalau menurut saya berhubungan atau tidak, sebetulnya maaf teman-teman, kalau menurut saya secara supranatural gempa ini berhubungan dengan Gunung Agung dan juga Gunung Batur. Menurut saya secara mata batin ya, secara mata supranatural saya melihat ini ada hubungan dengan gunung, ada dengan 2 gunung yang Mas Tulus sebutkan tadi. Sesuai dengan aktivitas yang diberikan info dari pihak BMKG yang menyatakan ada kemungkinan terjadi. Nah, memang menurut Mas Tulus ada aktivitas tertentu dari 2 gunung tadi yang menimbulkan ini. Dan sekali lagi untuk yang di Trunyan ada longsor, kemudian ada korban jiwa, ada sekian. Aku nggak tahu sampai sekarang, masih belum memahami korbannya berapa dan jumlahnya berapa karena belum ada info resmi. Sampai sekarang kan masih dilakukan evakuasi ya teman-teman. Jadi ya mudah-mudahan jangan sampai ada korban jiwa lagi. Lalu ada hal positif sebetulnya yang disampaikan oleh salah satu sosok baik yang ada di Pulau Bali, dan memang betul ketika gini, saya nggak beranggapan kalau di tempat itu kurang ininya ya, kurang sedekah buminya atau kurang apanya. Saya tidak beranggapan seperti itu. Tapi dalam hal ini, dari sisi ini, dari segi pandangan saya sendiri, hal yang memang seharusnya dilakukan di situ, ada beberapa hal yang tidak dilakukan sebelumnya, sehingga terjadilah ini. Satu, yang pertama memang kita nggak boleh bersuzon juga, ini sudah kehendaknya Gusti Allah. Allah sudah mengendaki ini terjadi, Allah sudah mengizinkan ini semua terjadi untuk dijadikan bahan wacana sebagai kita untuk lebih mawas diri, lebih hati-hati lagi. Oh ternyata begini, oh ini, oh seperti ini. Dan di Desa Trunyan sendiri Mas Tulus baca ternyata ada beberapa orang yang memeluk agama Islam teman-teman, bukan hanya Hindu. Jadi meskipun itu yang terjadinya di Bali, tetapi ada beberapa korban yang dari Muslim juga. Jadi ada yang beranggapan, Mas Tulus betul nggak sih mereka tuh kurang sedekah bumi sehingga terjadi musibah ini? Mas Tulus betul nggak sih? Sebetulnya kalau dikatakan betul 100% tidak, tetapi ada satu hal yang dilupakan yang biasanya dilakukan di tempat itu tetapi tidak dilakukan, sebetulnya seperti itu. Satu lagi, Tuhan sudah mengizinkan ini harus terjadi, Allah sudah mengizinkan ini terjadi, dan kemudian ada beberapa faktor yang mempengaruhi tadi.
ada beberapa hal yang mempengaruhi. Jadi sebetulnya ini hanya hal kecil sebagai pengingat kita, teman-teman. Percaya nggak? Hal yang terjadi menurut kita sudah sangat besar, sudah menimbulkan korban jiwa, ternyata hanya hal kecil yang menjadi perlambang yang akan terjadi lagi di kedepan hari. Dan maaf Mas Tulus, bukan nakut-nakutin, tapi sepertinya ini akan terjadi susulan gempa-gempa kecil yang masih terjadi di sekitar wilayah tempat gempa itu terjadi. Jadi masih ada kemungkinan akan terjadi yang namanya gempa beberapa kali. Tapi Mas Tulus tidak melihat ada kerusakan ya, insya Allah. Mudah-mudahan kita aminkan dulu saudaraku, amin amin ya Allah. Jadi tidak ada kerusakan, tidak ada sesuatu yang signifikan yang hancur yang Mas Tulus lihat. Tapi tetap ini harus waspada. Dan di daerah Jawa dekat dengan Bali itu aku melihat ada satu, berapa ya, Bali dekat Jawa Timur, teman-teman. Itu juga harus waspada ya saudaraku. Jadi gempa ini masih terus terjadi, berputar di seluruh wilayah Nusantara. Satu tempat di Sumatera juga harus waspada, akan ada gempa juga, gempa ringan ya. Teman-teman, beberapa hal yang sudah Mas Tulus sampaikan kemarin, kalau memang jenengan percayai nggak apa-apa, nggak dipercayai nggak apa-apa, dibilang Mas Tulus musik ya nggak apa-apa, dibilang Mas Tulus gini-gini dikata-katain juga nggak apa-apa. Yang terpenting semua yang terjadi sebetulnya bukan karena saya. Ya, Mas Tulus bikin video soal kecelakaan di jalan, ternyata ada salah satu bos dari minimarket terkenal yang meninggal dunia di tol. Kecelakaan terjadi di tol dan mengakibatkan salah satu bos besar dari pemilik minimarket tadi, pemilik saham minimarket tadi meninggal dunia akibatnya seperti itu. Jadi dalam hal ini sebetulnya saya tidak pernah mengilhami apa yang saya lakukan itu, justru meminta supaya terjadi tidak sebetulnya teman-teman. Jadi ada batasan yang tidak bisa saya ceritakan, tapi saya sih berharapnya ya begini, yang saya sampaikan tadi jadi bahan evaluasi, hanya itu tok. Gak ada niat kok, ya Allah semoga terjadi bencananya, ya gila kali gue. Saya nggak mau melakukan itu. Jadi kalau semua terjadi karena izin Allah, karena kehendak Allah, bukan karena Mas Tulus angkat di vlog ya. Jadi kalau memang saya angkat di vlog ini, jadikan sebagai bahan evaluasi. Ada satu perlambang bahaya yang Mas Tulus lihat juga dari laut ini, dari air nanti ada beberapa ada beberapa, sepertinya sih bukan orang dewasa ya teman-teman. Jadi dia sedang mencari orang yang di laut, tapi kayaknya bukan laut, tidak terlalu besar ya, tidak terlalu besar. Berarti ini mungkin bisa dibilang danau atau kali atau sungai yang sedang membutuhkan korban jiwa, membutuhkan tumbal. Jadi hati-hati. Dan lebih dominan yang dicari adalah orang-orang yang tidak terlalu tua, bisa 30 tahun ke bawah, bisa 30 tahun ke bawah. Jadi harus hati-hati. Yang berhubungan dengan sungai itu aku sih yang signifikan sekali terlihat bukan di laut, tetapi aku lihatnya kayak bantaran air yang kecil, tidak terlalu besar, berarti bukan laut. Kemungkinan sungai, danau, ataupun mungkin hanya kali, mungkin seperti itu. Ada sesuatu yang akan mereka ambil di situ, yang akan mereka pundut. Jadi hati-hati ya teman-teman yang lagi sering-sering main di kali, sering-sering main di danau, sering-sering main di sungai yang arusnya terlalu tinggi atau terlalu besar. Hati-hati, jangan sendirian, kalau bisa cari teman, karena mereka sedang mencari sesuatu. Jadi ini kenapa terjadi ada gempa bumi, ada kecelakaan, kemudian ada banjir dan lain sebagainya. Sebetulnya ada apa Mas Tulus? Kenapa semua ini terjadi? Seperti yang Mas Tulus bilang sebelumnya, bala ini sedang berputar ke seluruh wilayah Indonesia teman-teman. Satu sisi Allah mengizinkan ini sebagai ujian untuk manusia. Yang kedua, ini terjadi karena alam sedang menetralkan dirinya gitu loh teman-teman. Jadi kalau misalnya orang kalau masuk angin terus kan nggak enak, lama-lama muntah. Kalau muntahnya ini terlalu besar kan bahaya. Nah ini justru kita patut bersyukur karena Allah menempatkan berbagai macam tutup segini macam-macam, di sini segini, segini. Jadi terjadinya nggak besar, nggak secara spontan. Ada yang terjadi tapi terlalu spontan, terlalu besar. Ada juga yang terjadi hanya pelan-pelan, perlahan-lahan semuanya terjadi. Jadi ini bukan sebagai bahan penakut buat kita, tapi sekali lagi dari segi musibah ini akan tetap jadi musibah. Ada korban jiwa, ada seseorang yang merasakan kesakitan karena ini. Tetapi di sisi positifnya adalah alam diizinkan sama Tuhan untuk mereboisasi diri, merelaksasi dirinya, merelaksasi sesuatu yang harus dia keluarkan, sehingga setelah ini insya Allah semuanya bisa adem ayem lagi.
Dan ini Mas Tulus lihat air sampai di awal tahun ini masih panjang, masih dingin. Jadi kayaknya curah hujan ataupun mungkin maaf amit jumpai ada kemungkinan banjir lebih besar. Apalagi aduh, nggak usah jauh-jauh guys. Orang lain, aku sendiri tinggalnya di komplek banjir. Jadi itu aku juga agak takut sebetulnya. Nah, ini yang harus kita waspadai. Ada beberapa titik yang dimana kita bisa saja kita terkena banjir, dampak banjir. Karena air ini yang aku lihat dari akhir sampai dari awal akhir tahun sampai awal tahun ini semua akan terus mengucur airnya. Ya, kemudian kenapa terjadi? Tadi kita ulang lagi. Yang pertama karena satu izin Allah, yang kedua memang alam sedang menetralisir diri mereka sendiri. Yang ketiga, ada satu bangunan yang sedang disiapkan sama Mbah Dajjal di satu titik di tengah samudra untuk sesuatu. Mas Tulus gak bisa ceritakan di sini, tapi mereka sedang mencari sesuatu. Alhamdulillahnya sebetulnya kemarin gempa yang terjadi di Bali itu seharusnya tidak sekecil itu teman-teman. Luar biasa besar, karena yang aku dengar itu gerunduk sampai dari malam sampai aku selesai syuting. Setelah aku menyampaikan apa yang aku rasakan, baru itu reda. Telingaku baru reda setelah aku menyampaikan apa yang ingin aku sampaikan. Jadi ini luar biasa, seharusnya tidak sebesar, dan seharusnya korban jiwanya cukup besar. Tapi saya patut bersyukur. Saya, kalau istilah kata saya tepuki tangan. Bali luar biasa, Bali best. Kalau nggak ada campur tangan leluhur dan campur tangan Tuhan, kita nggak tahu apa yang terjadi. Sudah berapa banyak korban yang harus dijadikan tumbal di sana. Apakah semua korban tadi jadi tumbal, Mas Tulus? Tidak seperti itu. Semua terjadi karena izin Allah, karena izin Tuhan yang Maha Esa. Jadi tidak selalu korban bencana terus harus ini. Yang secara nalar mereka sedang butuhkan adalah sebetulnya mereka adalah butuh organ tubuh manusia. Bangsa Dajjal sedang membutuhkan organ tubuh manusia, di mana mereka itu sedang mencari beberapa anggota tubuh untuk dikonsumsi para pekerja yang sedang membangun sebuah istana di samudra tadi. Westo, suatu ketika kita akan tahu sendiri, suatu ketika itu akan terbongkar. Dan ini bisa roboh. Robohnya karena apa? Robohnya karena kesadaran kita sebagai manusia. Mereka membangun cukup besar, tapi kalau kita menyadari itu, kita mengakui, kita mengerti, kita menyikapi dengan rasa syukur yang cukup tinggi, ini semua akan hancur dengan sendirinya. Mereka tidak akan berhasil. Mereka bisa melakukan ini. Jadi mereka sengaja menyusup ke kalian. Nih, sistemnya seperti ini. Nyusup ke manusia, manusia suruh ngelakuin dosa, kemudian alam marah, terjadilah musibah. Ketika mereka sudah jadi korban jiwa, terjadi korban dari musibah tadi, mereka akan dikonsumsi. Apa yang dikonsumsi tubuhnya atau tidak? Bukan, sebetulnya bukan tubuh dari manusia yang dijutumbalkan, tetapi hanya beberapa organ-organ tubuhnya saja, tetapi secara gaib. Diambilnya secara gaib. Kemudian yang diambil ini biasanya orang-orang yang, aduh, aku sayangnya adalah yang saat ini sedang mereka butuhkan adalah orang-orang yang soleh, orang-orang yang bagus agamanya, yang sedang mereka cari. Mereka sangat membutuhkan orang-orang yang bagus agamanya. Tujuannya apa? Karena orang-orang seperti ini memiliki tingkat kekuatan yang luar biasa bagi mereka. Ada sesuatu, ada nilai plus bagi mereka. Satu itu, yang kedua mereka jadi pemecah belah. Pemuka agamanya udah saya jadiin tumbal, mereka pasti berantakan nanti agamanya. Nah, jadi mereka itu punya cara yang sangat licik. Sekali lagi, apakah musibah dipicu sama Mbah Dajjal? Jawaban saya betul. Saya nggak setuju, silakan klik kolom komentar. Terkadang saya komentar begini dikomentari, kok Mas Tulus nyalahin Mbah Dajjal terus? Loh, kamu belain Mbah Dajjal, tapi putulin Dajjal. Kamu cucunya Mbah Dajjal yang belain Mbah Dajjal ya? Percaya atau tidak, semua ini sumbernya dari dia. Semua sumbernya dari Mbah Dajjal. Mereka tuh lagi nyari jembatan, mereka lagi bangun istana, mereka lagi bangun jalan buat bangunin Mbah Dajjal ini loh. Supaya apa? Dari mana sih mereka makannya kalau kalian mau tahu? Nafsu amarah kalian, serakah sama harta, serakah sama yang mau kalian dapatkan. Terus kamu itu nggak bisa ngontrol dirimu sendiri, nggak pernah sedekah, ya toh? Justru sekarang yang banyak sedekah adalah orang-orang yang justru di dalam konteks pekerjaannya tidak terlalu besar pendapatannya. Orang-orang yang semakin besar hasilnya, kamu makanya gini, contoh awalnya kenapa yang bisa dimakan sama bangsa jin, yang dibutuhkan sama mereka itu apa? Kamu tuh orang berduit, kamu tuh orang kaya, usahamu luar biasa, tapi kamu males banget sedekah. Itu berarti kamu sedang diincar sama Mbah Dajjal. Nafsu amarahmu tadi loh, amarahmu, serakahmu terhadap duniawi tadi itu bisa dikonsumsi sama mereka. Mereka tuh makan nafsu kita, serakah, ya toh. Terus orang-orang yang seperti ini nih yang sedang dicari. Kenapa? Bukan berarti mereka nggak punya nafsu. Pemuka-pemuka agama itu
gampang disusupi sama bangsa jin. Alasannya cuma satu. Nafsu seksnya itu tinggi. Jadi mereka tuh akan gampang disusupi. Maka jadi pemuka agama yang jangan memiliki nafsu seks yang tinggi. Cukup dengan istrimu saja. Nggak usah nyeleneh-nyeleneh. Ya, jadi yang sedang diincar saat ini dijadikan tumbal adalah orang-orang yang seperti itu. Orang-orang yang baik justru. Nah kalau orang-orang yang jelek, tuh, nggak boleh. Aku tuh aneh, tadi tuh nggak batuk. Dari tadi nggak ada batuk aku loh, saksinya ada orang di sini. Giliran ngomong nggak boleh, maksudnya itu dilarang untuk menyampaikan. Ya karena apa? Karena mereka takut terbongkar aibnya. Ini saya bongkar aibnya. Aku tuh kayak tukang gosip tapi gosip di alam gaib gitu. Jadi aku bongkar aib mereka. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Hubungan dengan gempa bumi Bali dengan adanya kesalahan yang ada di Bali sebetulnya secara fisik tidak 100%, tapi iya dari persentase 20% ada kesalahan yang dilakukan sama Bali yang belum sesuai dengan adat istiadat sebelumnya. Sering dilakukan tapi tidak dilakukan. Tetapi dalam hal ini luar biasanya Bali adalah para leluhur Bali yang saya acungi jempol. Luar biasa. Tadi malam saya didatengin sama sosok Rangda yang nggak ada badannya, cuman kepala tok, lidahnya begini-gini. Serius, tampaknya itu jelek, tampaknya menyeramkan. Tapi di sisi lain saya tidak merasa takut ketika saya melihat leak itu, saya melihat Rangda itu. Jadi persis kayak Rangda yang ada di video-video YouTube yang saya lihat itu. Tapi itu nyata guys, ini nyongot gede, ini panjang kanan ke bawah, lidahnya panjang. Begitu-begitu. Tetapi dengan wujud yang sangat menakutkan tadi, ternyata mereka tuh positif. Mereka tuh energi positif, mereka tuh energi baik. Itu hanya gambarannya saja kalau mereka itu jelek. Jadi warga Bali patut bersyukur sekarang karena kalian memiliki leluhur yang luar biasa. Kalian memiliki sesuatu yang luar biasa. Jadi apa yang harus kalian lakukan? Dekatkan dengan Tuhan kalian, perbanyak sedekah, kemudian perbanyak lagi yang namanya kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan tradisi kalian yang sebelumnya sedikit kalian tinggalkan. Pesannya Mas Tulus hanya itu. Yuk teman-teman, sebelum kita berdoa seperti biasa, kita kirimkan doa dulu untuk para korban jiwa yang menjadi korban, entah korban meninggal, entah korban sakit, entah korban jiwa yang karena longsor tadi. Semoga Allah izinkan untuk yang sudah meninggal diterima di sisi Allah, diampuni segala dosanya. Untuk yang sakit semoga cepat sembuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita nggak pernah tahu doa kita diterima atau tidak, mereka beragama apa, kita nggak pernah tahu. Jadi sudah, yang penting niat kita berdoa, mendoakan semoga Bali segera pulih, sekali lagi segera pulih, korban jiwanya segera pulih, untuk yang sakit, yang meninggal semoga Allah terima, kemudian untuk keluarga yang ditinggalkan semoga tabah dan Bali kembali bangkit. Dan ingat, ini terjadi akan berputar di seluruh wilayah, jadi kita harus waspada. Tetap dekatkan diri kepada Tuhan, lakukan tradisimu sesuai dengan apa yang kamu lakukan selama tidak mengganggu syariat agamamu. Oke? Terima kasih banyak orang-orang baik yang sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk yang baru pertama kali nonton, please pencet tombol subscribe, dan juga Mas terus minta sedekahnya dengan tidak dipencet tombol skip iklan untuk yang pendek. Kalau yang panjang boleh. Dan juga untuk kalian yang suka tidak suka silakan di like. Nggak boleh jangan di like. Dislike nggak boleh ya, harus di like. Kalau emang penting boleh di share juga. Sekali lagi Mas terus doakan mudah-mudahan sedang sakit cepat sembuh, amin. Yang punya hutang cepat lunasi hutangnya, amin. Untuk yang belum punya rezeki semoga Allah limpahkan rezekinya, amin. Untuk yang sedang memiliki beban yang kurang baik semoga lekas Allah jadikan baik lagi, amin. Terima kasih banyak orang baik. Mas terus pamit dulu, terima kasih banyak. Diucapkan selamat beraktivitas. Nggak tahu tayangnya nanti sore atau malam. Yang terpenting adalah sekarang Mas terus harus pergi dulu untuk mengerjakan sesuatu. Oke, terima kasih banyak. Semoga ada hal positif yang bisa kalian ambil. Sekali lagi, I love you Bali. Bali tetap harus jadi Bali yang dulu. Bali tetap harus kuat. Kita harus jadi penyemangat juga untuk Bali. Oke, kita nggak usah pandang agama, nggak usah pandang ras, nggak usah pandang suku. Kita adalah satu, Bhinneka Tunggal Ika. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah orang baik. Belum